Salam sejahtera menyapa kita di malam hari ini. Shalom, damai di hati, bersyukur untuk setiap berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika di malam hari ini, Tuhan boleh lagi menuntun, menyertai langkah kita, sehingga di saat ini sebagai pemuda dan remaja, kita akan beribadah lagi bersama. Dan di kesempatan malam hari ini, mengatasnamakan Komisi Pemuda dan Komisi Remaja Jemaat Gemim Nasaret Talikuran, mengucapkan selamat datang kepada kadim kita di saat ini, Saudara Kesi Mangare, Sarjana Teologi, yang akan memimpin ibadah kita di saat ini. Dan juga diucapkan selamat beribadah kepada teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang akan melaksanakan kegiatan ibadah di rumah masing-masing. Sekali lagi diucapkan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan di saat ini, marilah kita mempersiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah. Dalam persiapan, kita menyanyi bersama-sama dalam Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siap, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lenyap, sumber surga yang abadi, di sinar-Mu menyerap. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja Jemaat Gemim Nasaret Talikuran, baiklah di saat ini kita hendak akan memulaikan persekutuan ibadah. Oleh sebab itu, diundang kita semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia beri hati menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita habiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja Jemaat Gemim Nasaret Talikuran. Di saat ini tertabislah hanya di dalam nama Allah Bapa,
anaknya Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, terkadang ada begitu banyak kelalaian yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Sikap hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Entah itu lewat tindakan kita, tetapi juga lewat perkataan kita yang menyakiti hati orang. Sikap hidup angkuh, serakah, sombong, itu yang menjadi karakter hidup kita. Oleh sebab itu, mari di hadapan Tuhan kita datang kepadanya. Kita membawa setiap pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Dalam sikap berdoa, kita angkat pujian, ujilah aku Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau layak menerima pujian dan hormat. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang melimpah. Sehingga dalam menjalani kehidupan, kami terus ada dalam sukacita iman. Tetapi dalam kami menikmati berkat-berkat-Mu, seringkali sikap hidup kami jauh dari kehendak Tuhan. Cara hidup kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami sering menyakiti hati Tuhan lewat ucapan kami. Terkadang mulut yang kami pakai untuk memuji Tuhan, tapi juga mulut itu yang kami pakai untuk mengutuk orang, membenci orang, menindas orang. Tangan yang kami pakai untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi tangan itu juga yang kami pakai untuk memukul orang. Apalagi sebagai kaula muda, kami sering terjebak dengan keadaan duniawi yang menuntut kami jauh dari cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Engkau ampuni kami, suci kuduskan kami, dan layakkan kami untuk dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ini kami yang berdoa dan yang bermohon. Dengarlah pengakuan kami Tuhan, dan suci kuduskanlah kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah yang terambil dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita sambut dengan bernyanyi bersama-sama, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, persiapkanlah bencana hidup kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, dalam persiapan, kita angkat pujian, sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu
kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa penuh kasih dan penyayang. Bapa yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita, kami bersyukur karena atas perkenanan-Mu. Kami boleh lagi terhimpun dalam satu persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Meskipun saat ini berbeda dengan saat-saat sebelumnya kami beribadah. Kami boleh beribadah bersama dalam satu tempat. Tetapi di saat ini ya Tuhan Allah, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi sukacita iman tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, di malam hari ini, persekutuan ibadah Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja, Jemaat Nasaret Talikuran, kami boleh menyatu hati untuk ada dalam satu persekutuan yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di dalamnya kami hendak akan belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu, yang kami amini dan kami percaya itu adalah kekuatan sebagai orang percaya dalam menjalani hari-hari hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berdaulat atas kehidupan dan persekutuan ibadah di saat ini. Dan bagi hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan yang ada, biarlah pengurapan dari Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, berfirmanlah bagi kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Yesaya 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Pembacaan ini merupakan perenungan gereja Masih Injili di Minahasa di sepanjang minggu berjalan ini. Jadi kitab Yesaya 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian Syukur Atas Keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengah kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pembacaan firman di saat ini. Shalom. Damai di hati, segala pujian syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenanannya kita masih boleh lagi ada dalam persekutuan yang menyembah Tuhan, meskipun ada dalam perbedaan situasi. Kalau situasi sebelumnya kita boleh ada dalam satu tempat bisa bersekutu bersama, tetapi saat ini kita bersekutu bersama tetapi di rumah masing-masing. Nah, di malam hari ini saya bersyukur karena diberikan kesempatan oleh Komisi Pemuda dan Remaja Nasaret Talikuran untuk melayani ibadah pemuda dan remaja. Nah, sebelum memulai khotbah saya akan memperkenalkan diri, karena ada pepatah bilang, nyandak dikenal, nyandak disayang. Meskipun terkadang lain-kali sebaku kenal, man nyandak baku sayang, masih menyimpan benci, masih ada kedengkian, padahal sebaku kenal.
Jadi nama saya Kesi Mangare, sarjana teologi dari jemaat tetangga, Jemaat Gemim Bait Lahim Koneran. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan, kita tidak lepas dari yang namanya bersyukur. Selama kita hidup, itu bersyukur melekat dalam hidup kita. Karena bersyukur adalah ekspresi iman dari orang percaya atas kasih karunia Tuhan yang masih ternikmati. Jadi selama kita masih hidup, menikmati kasih karunia Tuhan, itu berarti kita harus tetap bersyukur. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kata bersyukur ini bukan lazim dalam kehidupan kita. Terkadang kita sudah banyak mendengar dari orang lain, tetapi juga terkadang kita sudah banyak kali mengatakan. Tetapi kata bersyukur itu hanya sering nampak dalam perkataan. Tapi dalam perbuatan sangat sulit dijumpai. Banyak orang muda berkata bahwa dia bersyukur. Tetapi ketika diperhadapkan dengan situasi tekanan hidup, kata bersyukur itu sulit keluar dari mulut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita ada saat ini, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Itu berarti selama kita masih menikmati berkat-berkat Tuhan, kita jangan lupa bersyukur. Terkadang orang nanti bersyukur ketika mengalami hal-hal besar. Kalau hal-hal kecil, hendak bersyukur. Orang nanti bersyukur ketika ketambahan usia atau naik kelas. Ketika ada dalam persoalan hidup, dia lupa bersyukur. Dan di era zaman sekarang ini, sudah banyak orang yang salah dalam bersyukur kepada Tuhan. Apalagi di kalangan orang-orang muda. Ketika merayakan kelulusan, seringkali sudah bilang ke orang tua, sudah jo bikin ibadah. Mama kasih jo kemari doi, nanti kita traktir teman-teman, sama-sama bersyukur dengan kita. Jadi makna bersyukur sudah tidak lagi nampak sebagaimana mestinya. Seringkali orang nanti bersyukur ketika ada, orang bilang B2, japutar. Atau nanti ketika ada alkohol di meja. Hal ini yang nampak dalam kehidupan pemuda dan remaja gereja zaman sekarang. Yang sudah banyak salah mengartikan arti dari bersyukur. Dengan mengesampingkan makna yang sebenarnya dari arti bersyukur. Kalau dalam pembacaan kita saat ini, nyanyian syukur atas keselamatan. Bersyukur itu bisa lewat dari puji-pujian, hal sederhana. Ketika kita bangun pagi, kita memuji Tuhan. 1-2 lagu, itu melambangkan akan sukacita kita atas kesempatan hidup yang Tuhan beri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dalam kitab Yesaya yang kita baca saat ini, merupakan kitab seruan untuk menyatakan syukur kepada Tuhan atas keselamatan. Jadi ini kitab nubuatan yang ditulis oleh Yesaya bahwa akan ada keselamatan bagi umat Israel. Oleh sebab itu Nabi Yesaya mengajak umat Israel untuk bersyukur. Meskipun kita tahu bersama umat Israel banyak melewati yang namanya hukuman atau murka Tuhan.
Tetapi murka Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel bukan karena Tuhan tidak mengasihi bangsa Israel, tetapi Tuhan mengasihi mereka. Oleh sebab itu Tuhan mau mendidik kehidupan mereka agar mereka dilayak disebut sebagai umat pilihan, sebagai umat kesayangan dari Tuhan. Karena kita tahu bersama latar belakang dari umat Israel adalah orang-orang yang tegar tengkuk, menganggap diri paling benar, hidup jauh dari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau mendidik mereka supaya mereka boleh menerima anugerah keselamatan. Mereka boleh memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Tapi mereka harus melalui proses sebuah didikan. Oleh sebab itu jelas di ayatnya yang pertama, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Ketika Tuhan mendidik, bukan berarti Tuhan membiarkan. Dan dalam sebuah didikan ada sebuah jaminan dan janji yang Tuhan beri. Sebuah janji akan diterima oleh orang yang taat dan setia dalam menjalani proses yang Tuhan beri. Jelas di ayat-ayat selanjutnya. Janji itu diberikan kepada umat Israel. Mulai dari ayatnya yang kedua hingga sampai ayatnya yang keenam. Di situ janji Tuhan bagi umat Israel. Mereka mau bersaksi atas keselamatan yang Tuhan beri. Dan mereka akan menimba air kegirangan dari mata air keselamatan. Janji yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi umat Israel. Tetapi juga janji itu yang Tuhan berikan bagi kita, asalkan kita taat dan setia. Murka Allah itu teralami oleh umat Israel dengan satu tujuan dan maksud, yaitu Tuhan mau supaya umat Israel menjadi umat yang benar-benar terdidik, baik secara moral dan keberimanan. Orang bijak adalah orang yang suka mendengar sebuah didikan. Dan orang yang bijak dihasilkan dari sebuah didikan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, di era zaman sekarang ini, sudah banyak orang yang tidak mau ditegur, tidak mau diperingatkan. Lain kebanyakan di jemaat Gemim Nasaret Talikuran ini tidak ada. Mari di sana sini ada. Apalagi sudah dipengaruhi dengan alkohol. Orang mau tegur, mau bikin bagus, dia cuma salah artikan. Dan terkadang menimbulkan masalah yang baru. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai generasi muda, sebagai obor pembangunan, tetapi juga sebagai remaja teladan yang menunjukkan karakter Kristus. Jadikanlah hidup ini sebagai firman yang dapat dibaca, dilihat dan dimengerti orang. Supaya hidup kita berarti. Belajar bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan beri. Kalau samarin orang pinjam sesuatu pada orang teman, orang harus jaga baik-baik benda yang orang pinjam. Contoh handphone, orang harus jaga baik-baik. Jangan orang pakai dengan sembrono, jangan sampai dia rusak. Supaya orang mau kasih pulang itu bagus, seperti ketika orang mau pinjam. Demikian juga dengan hidup kita.
ketika Tuhan kasih dengan baik dan bagus, torang harus rawat dan pelihara. Jangan torang rusak. Sehingga ketika dalam penghakiman nanti, kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan beri dalam hidup kita. Ada pujian yang mengatakan, hidup ini harus jadi berkat. Jadi juga bagi kakak-kakak pembina, komisi remaja, bagaimana harus menjadi panutan bagi adik-adik remaja. Jangan orang cuma larang-larang adik-adik remaja barokok, ning minum, mantu pembina sendiri kasih tunjung pada adik-adik remaja. Sebagai juga pemuda gereja, kita harus menjadi obor pembangunan di tengah-tengah kegelapan. Jangan ketika kita hadir di tengah-tengah kegelapan, obor yang kita pegang ikut juga redup dalam kegelapan. Itu berarti iman kita masih lemah. Oleh sebab itu, firman Tuhan di saat ini mengingatkan kita. Didikan adalah sebuah berkat. Jadi jangan pernah menghina sebuah didikan. Didikan yang sederhana itu mempunyai arti yang luar biasa. Apalagi ketika orang tua mendidik kita. Jangan orang pandang enteng dengan didikan dari orang tua. Jangan karena orang pikir orang so tua, so kurang pergaulan, orang cuma aja bikin-bikin bodoh. Dan sebelum kita mengingatkan orang lain, koreksi dulu kehidupan kita. Apakah kita layak untuk mengingatkan orang lain atau tidak? Kalau orang tidak layak, jangan orang mengingatkan orang lain. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat. Hidup kita menjadi berkat ketika kita mampu mengintrospeksi diri kita dan mengingatkan itu kepada orang lain. Jangan belum introspeksi diri, so kasih ingat orang lain. Itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Belajar dari kesaksian firman Tuhan saat ini. Bagaimana Nabi Yesaya menubuatkan bahwa di balik sebuah didikan ada kebahagiaan yang akan dinikmati. Oleh sebab itu cintailah sebuah didikan. Jangan kita sia-siakan didikan yang diberikan. Walaupun sederhana, tetap penuh dengan arti. Tuhan memberkati firman-Nya dan kiranya firman Tuhan di saat ini menguatkan kehidupan kita di tengah menghadapi wabah coronavirus. Dan biarlah firman Tuhan di saat ini terus menghentar kita untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kita lewati, apapun yang kita nikmati, kita harus mengucap syukur. Maka berkat Tuhan akan terus mengiringi perjalanan hidup kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan memberikan persembahan. Oleh sebab itu sementara persembahan dijalankan, kita angkat pujian yang telah disediakan oleh singers. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau sara kembang, ada damai sejahtera bakal. Yang selalu tinggal serta Dia di dalamku, ku di dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janji Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan berdoa. Oleh sebab itu, mari bawa setiap apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan.
Kita bawa setiap harapan-harapan kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Oleh sebab itu dalam persiapan, kita angkat pujian karena salib-Mu. Segala kemuliaan dan pujian kami persembahkan kepadamu Tuhan Allah, yang dengan kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan indah Tuhan beri bagi kami, pelayanan Komisi Pemuda dan Remaja Jemaat Gemim Nasaret Talikuran. Kami boleh dihimpun dalam satu persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian, karena Engkau benar-benar Allah yang layak menerima pujian. Bahkan kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebagai bentuk kelemahan kami memerlukan kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya, di dalam kebenaran firman-Mu ada kekuatan, ada power yang akan terus menuntun kehidupan kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan, melewati musim kehidupan. Karena sebagai manusia kami menyadari bahwa dalam menjalani hidup kami sering diperhadapkan dengan tantangan, dengan persoalan. Maka kebenaran firman-Mu adalah kekuatan bagi kami untuk melewati semuanya itu. Dan kebenaran firman-Mu yang mengarahkan kami ketika kami ada dalam sukacita untuk bagaimana mengekspresikan makna bersyukur yang sebenarnya. Karena terkadang dalam hidup kami sering salah mengekspresikan syukur kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan di malam hari ini telah memotivasi kami, telah mendidik kami, telah mengarahkan kami untuk semakin bijak memaknai hidup
bertanggung jawab menjalani hidup yang Tuhan beri, agar hidup kami menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Dan dalam persekutuan yang beribadah, kami pun telah memberikan persembahan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang selalu tercurah mengalir dalam hidup kami, yang tak pernah berkesudahan, selalu kami rasakan setiap saat dan waktu. Maka Engkau tilik persembahan yang kami beri, dengan ketulusan hati kami berdoa dan bermohon. Sudilah kiranya Engkau memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini terpakai sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Tetapi ajarkanlah kami ya Tuhan Allah, untuk tahu memberikan persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu seluruh totalitas hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, di kesempatan ini pun kami pun berdoa untuk pelayanan Komisi Pemuda dan Remaja di Jemaat Gemim Nazaret Talikuran. Mulai dari penatua sampai ke jajaran komisi, bahkan sampai kepada seluruh anggota pemuda dan remaja. Kau berkati segala yang menjadi harapan kerinduan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, terlebih juga hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka mampu memaknai hidup yang Tuhan beri. Dan kami pun berdoa secara khusus untuk kedua penatua, baik penatua pemuda maupun penatua remaja, yang Tuhan percayakan untuk mengemban tugas pelayanan yang mulia ini. Mereka tidak luput dari kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memperlengkapi kehidupan mereka untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal di dalam kerajaan surga, segala upaya yang mereka upayakan untuk berjalannya pelayanan ini, Tuhan, Kau tolong, dan apa yang mereka butuhkan dalam pelayanan Tuhan sediakan. Karuniakan mereka kesehatan, kekuatan, terlebih penyertaan dan perlindungan Tuhan. Apa yang menjadi harapan dari kedua penatua ini, biarlah ada dalam jaminan Tuhan, ada dalam kepastian di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati itu dalam menjalani hidup mereka. Ya Bapa kekal di dalam kerajaan surga, kami pun berdoa untuk rekan-rekan pemuda maupun adik-adik remaja, bahkan pembina remaja yang saat ini bergumul dengan kelemahan tubuh karena sakit, ataupun pergumulan-pergumulan lainnya yang Engkau izinkan untuk mereka alami. Kami mohon perlindungan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, menguatkan kehidupan mereka, terlebih menguatkan iman mereka dalam menghadapi pergumulan hidup, agar supaya mereka terus berharap kepada Tuhan yang mengatur jalannya kehidupan kami. Kau pulihkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami, dan Engkau beri jawaban bagi mereka yang sementara mencari jawaban atas persoalan hidup yang mereka alami. Dan kami pun berdoa bagi mereka yang bersukacita dan bersyukur di sepanjang minggu berjalan ini, baik itu yang atas perkenanan Tuhan mereka boleh naik kelas, meraih kesuksesan di dunia pendidikan. Tetapi pun bagi mereka yang bersyukur karena ketambahan usia, Engkau Tuhan Allah tuntun mereka menikmati syukur dan sukacita ini, agar supaya mereka tidak salah memaknai berkat Tuhan yang teralami dalam kehidupan mereka. Dan kami pun berdoa, bergumul bersama dengan keadaan dunia saat ini, terlebih khusus
yang ada di Indonesia, di Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Minahasa, di Kecamatan Sonder, di mana wabah virus corona semakin merajalela. Tetapi kami yakin dan percaya, kami beriman, kami punya Tuhan yang jauh lebih besar, yang luar biasa dan dahsyat dalam pekerjaannya. Maka kami terus berdoa dan berharap kepada Tuhan, biarlah virus corona ini bisa dilenyapkan di bawah kolong langit ini. Meskipun ada para ilmuwan yang mengatakan bahwa coronavirus ini tidak akan berakhir, tetapi yang mengatur semuanya itu kami imani adalah Tuhan. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Semua dapat dikerjakan oleh Tuhan menurut waktu Tuhan dan cara Tuhan. Dan itu yang kami harapkan, yang teralami dan terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini. Kau berkati pemerintah yang ada, mulai dari pusat sampai dengan yang ada di pedesaan. Para perawat, dokter yang ada di garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan, lindungi mereka. Sehat kuatkan mereka. Berkati segala upaya usaha mereka. Dan bagi juga TNI Polri yang senantiasa menjaga keamanan, memberi kenyamanan bagi kami masyarakat. Tuhan juga lindungi mereka dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Dan kami pun berdoa bagi pelayanan gereja Tuhan, Gereja Masih Injili di Minahasa, di arah sinode, wilayah dan jemaat. Terlebih khusus yang ada di jemaat Gemim Nasaret Talikuran. Ketua badan pekerja, para pendeta, para pelayan khusus kolom maupun yang ada di Biprah. Biarlah Tuhan Allah senantiasa memberkati mereka, menjaga melindungi mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan memberikan kemampuan dalam menjalani hari-hari hidup, tetapi pun menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan. Ya Tuhan Allah Bapa pengasih dan penyayang, inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami, seruan kami. Tetapi jauh daripada itu, ampuni atas setiap kesalahan dan dosa kami yang banyak kali kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan menutup persekutuan ibadah. Diundang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, tak ku tahu kan hari esok. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah kamu takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati
pelayanan komisi pemuda sampai dengan anggota pemuda, dan pelayanan komisi remaja sampai dengan anggota remaja, bahkan kita semua saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di kesempatan malam hari ini, tentunya mengatasnamakan Komisi Pemuda dan Komisi Remaja Jemaat Gemim Nazaret Talikuran mengucapkan terima kasih kepada Saudara Kesi Mangare, Sarjana Teologi, yang boleh memimpin ibadah kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan terus menyertai dan memberkati dalam setiap tugas, aktivitas, pekerjaan, dan memberkati dalam setiap cita-cita dan harapan ke depan. Sekali lagi, mengatasnamakan Komisi Pemuda dan Komisi Remaja Jemaat Gemim Nazaret Talikuran mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita.